Selamat pagi anak-anak. Pagi Selamat Pak pagi, Guru. Pak. Ya, sepertinya ini kurang semangat ini. Kita ulang lagi nih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi Selamat pagi, Pak. Pak Guru. Ya, itu lebih semangat. Jadi proses pembelajaran nanti ke depan lebih baik lagi ya. Nah, jadi di sini kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Nanti saya minta tolong Turut untuk memimpin doa kita ya. Baik, Turut silakan memimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Turut. Semoga nanti kita dalam proses pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Selanjutnya apa kabarnya kalian di sini? Baik-baik semua ya? Baik Pak. Baik, Ya, Pak. nanti saya cek di sini yang belum masuk siapa ya? Bu Seventeen sudah, Rif ya ada. Oke, nanti semuanya sudah masuk. Tidak ada yang sakit lah. Aam. Ya, Aam mana ya? Oh, ini belum masuk ya. Nanti mungkin menyusul. Masih di jalan kayaknya Ya, Pak. oke. Jadi setelah kita siap semuanya di sini sebelum memulai pelajaran, Bapak sampaikan nanti materinya di sini adalah berkarya seni rupa 2 dimensi ya. Nanti ini saya sampaikan, saya share screen dulu ya. Sebentar. Apakah sudah tampil? Ya. Ini berkarya seni rupa 2 dimensi ya. Baik. Pada pembelajaran sebelumnya atau di kelas 9 kalau nggak salah ya. Di kelas 9 pernah mendengar seni rupa 2 dimensi nggak kira-kira? Oscar, coba. Pernah, Bapak? Pernah ya? Ini apa ya di kelas 9 itu kalau nggak salah seni lukis ya? Seni rupanya ya? Ya. Nah, seni lukis itu adalah bagian dari seni rupa ya, seni rupa 2 dimensi ya. Baik, saya Bapak tunjukkan di sini. Nah, kayak seni rupa 2 dimensi. Sebelum berlanjut ke pengertian, Bapak ingin lihatkan dulu di sini gambar. Nah, ini gambar apa kira-kira? Agus, ini gambar apa Agus? Kira-kira Agus? Pemandangan alam. Pemandangan Pak alam. Guru. Nah, ini bentuk gambarnya apa ini? Turut, coba. Ini bentuk gambarnya apa ini kira-kira? Gambar lukisan ya? Ya, 2 dimensi Pak, lukisan Iya, Pak. ini lukisan ya. Ini ada lukisan dari pemandangan, kemudian ada menggambarkan pedesaan ya. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini gambar apa nih? Ini yang biasa ditempel-tempel di pasar itu. Atau untuk menginformasikan sebuah informasi. Poster Pak itu Pak. Wah, poster betul. Ya, bagus sekali nih Pak Oscar ya. Ini poster namanya ya. Ini untuk menginformasikan sebuah informasi ya. Kemudian yang selanjutnya ini. Ya Pak, itu fotografi. Nah, pintar-pintar semua nih anak Bapak ya. Betul sekali, ini adalah fotografi ya. Ini hasil jepretan dari fotografer ya. Kemudian yang selanjutnya ini. Turut nih belum menjawab nih Turut. Kira-kira ini Sudah, apa Pak, nih? tadi Pak. Hah? Sudah. Oh, sudah. Fotografi. Fotografi Pak itu. Wah, ini tulisan yang diukir-ukir ya. Ya, Ya, dibentuk supaya lebih bagus. Ini kaligrafi ya namanya. Kemudian yang selanjutnya ini apa nih? Kolase Pak. Kolase ya, teknik kolase ya. Ini mozaik ya. Mozaik. Jadi apa namanya? Benda 3 dimensi kemudian ditempel-tempel dibuat seperti gambar burung ya. Lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini identik dengan Indonesia ya. Selamat, coba selamat, ini apa nih kira-kira? Ini batik ya. Batik ya. Ini khas dengan Indonesia. Baik. Nah, dari semua gambar tadi yang Bapak tunjukkan tadi, mulai dari lukisan, poster, fotografi, kemudian kaligrafi,
ada mozaik, ada juga batik, ya. Ini semuanya adalah contoh dari gambar 2 dimensi, ya. Gambar 2 dimensi. Nah, nanti kita akan sebuah karya 2 dimensi maksudnya. Jadi kita akan mempelajari nanti materinya adalah mempelajari konsep unsur prinsip dasar dari berkarya 2 dimensi, ya. Oke, lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai memahami konsep, kemudian unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, ya. Baik, yang pertama kita lanjut ke konsep dulu ya. Konsep di sini dalam artian adalah pengertian ya. Pengertian dari seni rupa 2 dimensi yaitu karya seni rupa yang memiliki batas 2 sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Jadi seni rupa 2 dimensi itu tidak memiliki ruang karena tidak memiliki ketebalan atau ketinggian ya. Ini Bapak bandingkan di sini ada karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Kalau kita lihat di sini karya seni rupa 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu arah saja, yaitu dari arah depan ya. Nih, kalau Bapak contohkan di sini kalau kalian lihat nggak kelihatan ya. Ini ada lukisan, ini berarti dari arah muka. Kalau dari belakang tidak kelihatan dong ya. Ya Gus, nggak kelihatan kan ya gambarnya ini ya, lukisannya. Ya. Ya, jadi karya seni rupa 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari muka, dari arah depan saja. Kalau 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala macam arah ya. Mungkin 3 dimensi kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, kita kembali. Setelah konsep ya, paham mengenai konsep ya. Kemudian kita lanjut ke unsur. Nah, unsur dalam seni rupa 2 dimensi itu ada titik, garis, kemudian bidang, bentuk, tekstur, warna, gelap terang, dan kedalaman ya. Jadi unsur ini adalah membentuk sebuah kesatuan dari lukisan ya. Yaitu yang pertama adalah titik. Nah, titik ini titik atau bintik ini merupakan unsur dasar dari seni rupa yang terkecil. Ya, semua wujud objek itu dihasilkan dari titik. Kalau kita lihat dari gambar di samping atau dari lukisan yang ada, itu titiknya sudah tidak kelihatan lagi ya. Kecuali ya, ini sudah membentuk sebuah lukisan jadi ya. Jadi seperti itu titik. Kemudian yang selanjutnya adalah garis. Nah, garis ini adalah goresan atau batas limit dari suatu benda. Garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai sifat-sifat khusus ya. Ada garis lengkung, ada garis zigzag ya. Ada tebal, ada tipis, ada putus-putus ya. Kalau kita lihat di gambar lukisan juga di sini garisnya ini ada di atap ini misalkan, kemudian garis lengkungnya ada di gunung ya. Turut ya. Kemudian ada juga di sungai ya. Seperti itu. Paham ya di sini? Gus? Paham. Baik. Nah, ini seperti bidang ya. Selanjutnya adalah unsur selanjutnya adalah bidang. Bidang ini adalah merupakan salah satu unsur seni rupa yang terbentuk dari hubungan beberapa garis ya. Ini ada kotak, ada bulat, kemudian ada tidak beraturan, ada segitiga ya, itu bidang. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, itu bidangnya di mana ya? Gus, di mana Gus? Bidangnya Gus, kira-kira Gus. Tercontohnya di mana gini kira-kira? Ada di jajaran genjang nih ya, nih atap ya? Ya, ini. Guru. Hah? Bidangnya yang bentuk itu garisnya kayak zigzag gitu. Oh iya, betul ya. Di sawah ini ya ada bidang ya seperti ya. Nah, tuh ya. Kita lanjut lagi, sudah bidang itu ada bentuk ya. Nah, ini bentuk, ini memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Ini sudah berbentuk. Tadi bidang hanya pipih ya. Ini sudah berbentuk. Kalau kotak ini bisa menjadi kubus ya. Kalau bulat atau lingkaran ini bisa menjadi bulat ya. Kalau di gambar lukisan ini seperti batu ya. Kemudian rumah ini sudah menjadi seperti kotak ya dari bidang tadi ya. Nah, itu. Kita lanjut lagi setelah bentuk. Ada tekstur ya. Tekstur di sini itu adalah merupakan sifat permukaan sebuah benda atau sifat permukaan dapat berupa halus, kasar, kusam, mengkilap.
Nah, kalau gambar 2 dimensi ini, tekstur ini bersifat maya, jadi tidak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu apa namanya, bisa dirasakan ya. Kalau 3 dimensi itu bisa dirasakan, jadi hanya penggambarannya saja seperti kasar ya. Ya, nanti kita diskusikan ya. Ini nanti kita akan bentuk diskusi. Kemudian yang selanjutnya adalah warna. Tentunya dalam menggambar seni rupa atau lukisan itu harus ada warna ya. Jadi dalam berkarya seni rupa terdapat teknik penggunaan warna yaitu secara harmonis, heraldis, murni, monokromatik dan polikromatik. Nah, Oscar, ini apa ya, jenis apa ya kira-kira? Apa namanya warnanya, penggunaan warna ini lukisan? Penggunaan warna dasar, Pak. Oh ya, ya. Jadi ini sudah menggambarkan sebuah warna ya, penerapan sebuah warna di lukisan ini. Selanjutnya, ini adalah sisi gelap terang ya, unsur dari gelap terang pada karya seni rupa itu timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya. Nah, ini sepertinya seperti di gambar ini ada batu ya, batu kalau kita lihat di sini ada gelap, sisi gelapnya itu menggambarkan gelap terang, berarti dia tidak terkena cahaya ya, atau rumah ini sisi kedalamannya ini tidak kelihatan cahaya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah unsur ya, unsur ruang atau kedalaman. Ini pada suatu karya seni bersifat semu karena diperoleh melalui kesan penggambaran yang pipi, datar, menjorok, cembung, jauh, dekat dan sebagainya. Jadi kalau di sini sudah jelas ya gambarnya, di sini ruangan itu membentuk sebuah ruangan ya, kelihatan seperti ruangan. Di sini ada sudutnya, kemudian kelihatan di sini ada bendanya. Kalau dia menjorok seperti terlihat kecil ya. Itu adalah ruang ya, penggambaran sebuah ruang dalam konsep seni rupa. Kemudian setelah unsur, kita mempelajari unsur ini, mengerti ya unsur ya. Jadi dari kesatuannya tadi kita lanjut ke prinsip ya. Prinsip seni rupa 2 dimensi ini menunjang bagaimana unsur dalam sebuah karya digabungkan menjadi memiliki nilai seni ya. Ada kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi dan keselarasan ya. Kita lanjut lagi, di sini ada bahan ya. Bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, di bahan dan alat itu kita perlu dalam berkarya seni rupa 2 dimensi itu ada yang namanya bahan dan alat ya. Untuk menggambar itu harus ada bahan dan alat. Jadi pertama adalah pensil, cat air, cat minyak, krayon ya, kanvas ya, medianya itu nanti kita akan gunakan media gambar, buku gambar saja ya, yang A3 nanti. Itu yang akan kita gunakan. Baik, lanjut. Ini alat. Nah, alat ini adalah untuk menuliskan ya, untuk menggambar apa namanya, untuk menunjang atau bahan penunjang untuk menggambar tadi. Ini yang disebut ada palet, ada kuas, ada pisau, ada gunting, kemudian ada alat pengering ya. Ini seperti ini. Itu bahan dan alat. Kemudian ada teknik. Nah, teknik ini ada teknik linier, kemudian ada teknik arsir, kemudian ada teknik dusel, ada blok ya, kemudian ada teknik plakat, ada teknik pointilis, kemudian ada teknik akuarel, ada mozaik ya, kemudian ada semprot ya, teknik semprot atau spray. Nah, ini nanti kita diskusikan sama-sama. Sebentar. Baik. Setelah penjelasan tadi mungkin ada pertanyaan? Gus, ada pertanyaan kira-kira? Atau turut, ada gak pertanyaan? Sudah jelas saya Pak Guru. Iya. Oke ya. Jadi kalau sudah jelas, kita lanjut ke pembagian kelompok ya. Nanti kita akan diskusi di sini mengenai berkarya seni rupa 2 dimensi ini. Ini Bapak kirimkan dulu. Bapak kirimkan dulu di sini. Bentar. LKPD-nya ya, LKPD dari diskusi itu nanti Bapak kirimkan dulu di sini. Oke, sebentar. Nah, ini. Oke ya, sudah terkirim ya.
Itu LKPD-nya. Kemudian dari bahan ajar juga Bapak kirimkan. Kemudian ada nanti penugasan di terakhir ya, PR, tapi tetap Bapak kirimkan. Tuh. Itu ada semua ya, sudah tampil semua ya di LKPD. Nah, di LKPD apa namanya diskusi ini Bapak jelaskan. Nanti langkah-langkah kegiatannya adalah amatilah di sini baik-baik gambar yang diberikan atau ditayangkan dan diskusikanlah. Jadi bacalah format pada lembar kerja ini, kemudian nanti ada salah satu orang dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ya. Ini LKPD-nya, nanti perhatikan gambar-gambar di bawah ini, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 dan gambar 6. Nanti kalian di sini identifikasi ya, ada unsur-unsur yang menonjol, kemudian bahan apa yang digunakan, teknik apa yang digunakan di gambar ini ya. Kemudian identifikasi objek yang tampak itu apa? Kemudian identifikasi bagian objek yang paling menarik itu apa, ya. Jadi kita di sini hanya memahami dulu ya, mengidentifikasi dulu, baru nanti di kelas 2 kalau nggak salah kita akan menganalisis dari gambar ini. Baik, silakan didiskusikan dulu, kemudian nanti kalau sudah ada persiapan, ada salah orang maju ya, atau mempresentasikan ini. Rif ini baru Mas Rif ya, silakan didiskusikan dulu. Setelah diskusi di sini ada yang ingin mempresentasikan, silakan mempresentasikan dari satu gambar ini saja. Ayo, siapa? Oscar mungkin atau Rif mempresentasikan gambar analisis. Ayo, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama diskusi. Ya, selamat. Silakan. Oh ya Pak, yang itu Candi Prambanan ya. Satu ini di Candi Prambanan itu dekat rumah saya itu. Oh ya ya. Ya itu aja definisinya. Karena itu gambarnya cuma satu ya. Kalau Prambanan sepertinya banyak sekali batu-batunya itu. Ya, ini analisisnya di sini kan unsur visual yang menonjol ini apa nih Pak? Candi ini ya? Candi Prambanannya ya? Candi Prambanannya. Ya. Di sini unsur lagi ada nggak di pohon ini, ada nggak kira-kira? Ya ada itu. Ada ya? Warna, dari teksturnya ya? warnanya. Teksturnya ini ya. Kemudian apa lagi? Lalu backgroundnya ya? Awannya ya? Awannya, Kemudian mungkin itu sore hari atau pagi hari ya. Menggambarkan sore hari ini teknik dari penggunaan warna tadi Pak ya. Ya selamat ya. Ya Pak. Nah, Rif, coba Rif, ini yang digambar 5 ini. Nah ini gambar 6 nih penggunaan warnanya berapa warna ini kira-kira? Analisisnya. Ini Hanya dua warna ya? Warna hitam dan warna putih seperti itu ya? Unsur yang menonjol di sini kelihatannya apa nih? Gambar apa nih kira-kira? Gambar apa Rif? Kira-kira Rif? Ini. Seperti kapten ya, tentara ya? Tentara Pak. Tentara ya, ditunjuk-tunjuk seperti itu. Nah, ya. Terima kasih. Jadi setelah kalian presentasikan ini di sini seluruhnya sudah mempresentasikan dari diskusi kita, pemahaman kita ya. Apakah dari keseluruhan tersebut ada pertanyaan lagi? Bapak ulangi lagi di sini ada pertanyaan, silakan. Belum Bapak simpulkan di sini. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kira nanti sudah jelas ya. Nanti kita minggu depan akan menggambar seni rupa 2 dimensi ini ya. Jadi digambar nanti silahkan membawa bahan dan alat ya. Tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi ada bahan dan alat. Ada mungkin kita akan menggunakan bahannya medianya adalah kertas karton ya.
A3 ya untuk medianya. Kemudian nanti ada pensil untuk menggambar sketnya, kemudian warna cat air atau krayon nanti. Itu ya. Itu silakan nanti dibawa di pertemuan selanjutnya ya. Kesimpulan hari ini adalah bahwa seni rupa 2 dimensi itu hanya seni rupa yang dapat dilihat dari satu arah saja atau dari darah depan saja ya. Kemudian dia hanya memiliki sisi panjang dan sisi lebar. Kemudian dia masuk juga yang namanya di dalamnya ada unsur-unsur, kemudian ada prinsip-prinsip, ada teknik dalam berkarya tersebut, kemudian ada bahan dan alat ya. Itu saja mungkin penjelasan dari Bapak untuk materi hari ini. Untuk doa saya sebelum doa ya, ini akan Bapak kasih penugasan lagi untuk PR di rumah ya. PR di rumah ini sudah saya share di Zoom ya, Zoom meeting itu untuk PR, ada soalnya di sini. Nanti bentar. Nih, apa saja ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan seni rupa 2 dimensi, kemudian sebutkan macam-macam karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang ketiga, ini ketiga ya. Tuliskan 8 prinsip ya, prinsip tadi yang dijelaskan seni rupa 2 dimensi untuk menjadi karya seni yang baik. Kemudian jelaskan unsur-unsur seni rupa 2 dimensi, tuliskan apa saja alat dan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, dan tuliskan dan jelaskan teknik-teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Itu nanti dikumpul di pertemuan selanjutnya ya. Baik, kalau sudah semua, silahkan Oscar pimpin doa kita untuk menutup pelajaran. Silakan, Oscar. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih. Terima kasih Oscar sudah memimpin. Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Dan jangan lupa minggu depan kita menggambar seni rupa 2 dimensi ya. Terima kasih Bapak tutup. Selamat pagi.